Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wulan Ramadhani di Semandu TV Sawalunto Hibiar Ikonyo. So guys, untuk narasumber kita kali ini ada Dr. Yuni Cermikawati MPD. Jadi guys, beliau ini merupakan fasilitator Sekolah Penggerak Angkatan 3. Bagaimana Bu kabarnya, sehat? Alhamdulillah Ibu sehat. Alhamdulillah ya Bu. Gimana nih Bu perjalanannya menuju Salunto? Ada kendala atau lancar-lancar aja nih Bu? Alhamdulillah malam tadi Ibu dari SMA 1 Citiwung Ya. ya, dari Damasraya Oh, ya, ya, karena ya, Bu. ini merupakan sekolah yang keempat yang sudah Ibu kunjungi. Ya. Alhamdulillah perjalanannya lancar. Alhamdulillah. Namun masih ada beberapa titik ya di perjalanan, ada buka tutup. Mm-mm. Alhamdulillah malam Tapi tadi alhamdulillah lancar ya Bu. lancar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Mumpung Ibu ada kunjungan lapangan sekolah penggerak di SMA 2 Salunto nih Bu. Jadi kami ingin bertanya mengenai sekolah penggerak dan kurikulum merdeka. Kita langsung ke pertanyaan pertama ya Bu. Iya silakan. Saat ini kan kurikulum merdeka sudah tahun ketiga ya Bu. Iya. Apa sih sebenarnya kurikulum merdeka itu? Apa kurikulum sebelumnya tidak merdeka? Menurut Ibu nih, apa kelebihan kurikulum merdeka dengan kurikulum sebelumnya? Iya, terima Oke. kasih Iya, atas Bu. pertanyaannya. Jadi berarti di sini perbedaan antara kurikulum merdeka dengan kurikulum 2013 Iya, ya. apa kelebihannya gitu Bu? Iya, kemudian juga kelebihannya. Iya. Ya. Kalau kita lihat dari sisi kurikulum, sebetulnya kurikulum merdeka ini merupakan penyempurnaan daripada kurikulum 2013 Iya. ya. Sebetulnya di kurikulum 2013 itu bukan berarti kurikulum belum merdeka ya. Cuma di sini ada penyempurnanya saja. Ya. Karena kalau kita lihat dari segi materi, kalau di kurikulum 2013 itu materinya memang cukup banyak atau cukup Betul. syarat, Iya. sehingga tidak ada ruang atau waktu bagi Bapak Ibu guru kita untuk lebih membuat peserta didik di kelas untuk lebih berpartisipasi Iya, betul aktif sekali. atau mungkin untuk lebih kreatif lagi, kemudian untuk lebih interaktif lagi dan juga Iya. kontekstual. Jadi di sini karena syaratnya materi, sehingga Bapak Ibu guru kita di kelas itu lebih banyak arahnya ke pencapaian materi, Iya. bukan lagi pada pencapaian tujuan Iya, pembelajaran. Sehingga Bapak Kemendikbud kita, Bapak Nadiem Makarim itu berusaha bagaimana supaya peserta didik kita ini lebih Iya, berprakarsa termotivasi gitu kan Bu. atau lebih punya ruang dan Iya. waktu untuk lebih berkreatif itu di kelas, sehingga ya diluncurlah episode Merdeka Belajar ini dengan kurikulum merdeka, yaitu materi yang ada di kurikulum merdeka ini yaitu materinya esensial saja, sehingga Bapak Ibu guru di kelas tidak perlu terburu-buru mengajar karena materinya esensial saja. Jadi Bapak Ibu guru kita boleh melakukan pembelajaran yang berbasis saintifik ya, sehingga mereka begitu membuat peserta didik lebih mendalami konsep-konsep materi gitu, karena materinya nggak begitu banyak. Iya, jadi seperti itu. Apalagi sekarang siswa ini lebih kreatif nih Bu dengan kurikulum merdeka ini gitu. Iya, karena istilah merdeka belajar di kurikulum merdeka ini, di sini siswa kita memang diberi kemerdekaan Iya, untuk lebih betul. berinovasi dan juga lebih kreatif lagi di dalam kelas. Apalagi struktur kurikulumnya sudah mengalokasikan 30% ya dari total JP. Struktur kurikulum per tahun itu sudah dialokasikan oleh pemerintah itu hanya untuk pengembangan karakter gitu ya. Namanya pembelajaran kokurikuler, yaitu profil pelajar Pancasila. Jadi peserta didik kita ini di kelas ataupun di baik indoor maupun outdoor pelaksanaannya itu sudah diberi keleluasaan gitu dalam rangka mengembangkan kreativitasnya, mengembangkan inovasinya. Jadi mereka ini memang diberi keleluasaan begitu untuk berkreatif. Iya, kayak memberi kekuasaannya apa gitu nak Bu. Iya. Kayak kita lanjut ya Bu. Iya. Dalam kurikulum merdeka ini ada istilah pembelajaran berpihak pada murid. Maksud dari pembelajaran berpihak pada murid ini bagaimana Bu? Apa sebelumnya pembelajaran tidak berpihak pada murid? Oke. Di dalam kurikulum merdeka memang ada istilah pembelajaran berpihak kepada murid. Jadi yang dimaksud dengan pembelajaran berpihak kepada murid, bagaimana Bapak Ibu guru kita itu di kelas itu sudah memulai memperhatikan keberagaman peserta didik di kelas.
Karena peserta didik kita ini kan memiliki keberagaman, Betul sekali. baik dari segi kesiapan belajar, dari segi potensi, bakat Mhm. dan minat, hobi, serta cita-cita. Ya. Kemudian juga keberagaman dari profil belajar atau gaya belajar. Mhm. Ada yang cenderung audio peserta didik kita di kelas, ada Iya yang ya. cenderung visual, ada yang cenderung Iya. kinestetik. Jadi semua keberagaman itu diakomodasi oleh Bapak Ibu guru kita di kelas. Mhm. Pembelajarannya itu menyesuaikan dengan, Oh, iya. keberagaman tadi itu. Misalnya contohnya, kalau di kelas, keberagaman kesiapan belajar murid kita ada anak yang belum siap, Mhm. ada anak yang sudah siap, atau ada anak yang siap diberi Iya. tantangan, maka Bapak Ibu guru kita di kelas, perlu mereka mengkombinasikan bahan ajarnya, Iya iya iya. mengkombinasikan prosesnya, mengkombinasikan asesmennya. Jadi selama ini kalau di kurikulum 2013 kemungkinan asesmennya hanya satu untuk semua Iya, gitu satu. ya. Kemudian, bisa juga prosesnya satu untuk semua atau Untuk bahan semuanya, ajarnya Bu. satu untuk semua. Iya. Kalau sekarang sudah, kita akomodasikan atau Iya. kita kombinasikan Iya. untuk, masing-masing keberagaman daripada Dibagi peserta gitu didik nah, Bu. kita. Iya, jadi seperti itu pembelajaran di era Merdeka Belajar. Sehingga nanti siswa-siswa kita atau peserta didik kita itu akan berkembanglah sesuai dengan keberagamannya tadi itu atau Iya. kodratnya tadi. Bagi siswa kita yang, potensinya, bakat minatnya misalnya olahraga, Mhm. tentu Bapak Ibu guru kita nanti materi ajarnya akan berbasis, Iya. sport gitu atau olahraga. Betul Kalau sekali. suka dia seni, Mhm. nanti basis, kontennya atau materi ajarnya itu berbasis pula ke Iya, seni. sesuai dengan apanya gitu nah, Ya, Bu. sehingga siswa-siswa kita ini merasa, nyaman gitu, Betul merasa nyaman sekali. dan menyenangkan karena sesuai dengan, kodratnya gitu atau Iya. bakat dan minatnya. Jadi seperti Iya. itu pembelajaran yang berpihak kepada murid. Iya. Oke, kalian tadi sesuai dengan yang telah diapain oleh pembelajaran berpihak pada murid ini, Bu. Apa sih yang seharusnya dilakukan oleh guru baik Mhm. siswa terkait pembelajaran berpihak kepada murid ini, Bu? Bagaimana yang dilakukannya gitu, Bu? Iya, tentu, sebelum memulai pembelajaran berpihak kepada murid, tentu Bapak Ibu guru kita, pertama tentu perlu dulu melakukan pemetaan ya, Hmm. pemetaan terhadap keberagaman murid ini. Iya. Yang pertama dilakukan pemetaan, kemampuan atau tingkat pencapaian kompetensi. Kenapa? Karena Bapak Ibu guru kita ini sebelum merancang, pembelajaran Mhm. mungkin dalam bentuk modul ajar, itu dia sudah mulai mempertimbangkan, eee, karakteristik peserta didik kita, Iya. kemudian juga potensi peserta didik kita. Jadi, bahan ajarnya itu memang sudah betul-betul, sudah betul-betul dirancang Mhm. gitu Udah untuk dirancang dari awal gitu ya, iya, Bu? untuk memenuhi keberagaman daripada peserta didik kita Mhm. tadi itu. Itu memulainya. Jadi memetakan. Jadi kita juga di era Merdeka Belajar ini, apa namanya, guru BK sangat berperan sekali. Iya, betul sekali. Guru BK sangat berperan sekali karena dalam melihat, keberagaman potensi, bakat dan minat siswa ataupun Mhm. hobi atau cita-cita dan juga untuk melihat keberagaman profil belajar, Mhm. itu kita memang membutuhkan guru BK dalam Iya. memetakannya. Kemudian Bapak Ibu guru di kelas juga perlu memperhatikan, mental ya, Iya, betul. kesehatan mental peserta didik. Mhm. Apakah siswa kita ini kesejahteraan mentalnya bagus sebelum Mhm, mulai iya. pembelajaran, maka di sini Bapak Ibu guru kita juga perlu melihat, kira-kira siswa kita ini latar belakang pergaulannya Mhm. dengan siapa, latar belakang keluarganya seperti apa, Mhm. apakah siswa kita ini, hidup dengan atau tinggal dengan ibu kandung Iya. atau ibu tiri. Iya, Karena itu dengan semuanya akan mempengaruhi iya, betul motivasi sekali. belajarnya, akan mempengaruhi, semangat Iya, belajarnya dengan gitu. teman pun perlu gitu nah, Bu. Iya, jadi Bapak Ibu guru kita memang, di kelas betul-betul memperhatikan, siswa-siswa yang sulit. Iya, betul sekali. Jadi di konsep Merdeka Belajar ini memang Bapak Ibu guru memakai konsep IRB namanya. IRB Ya, apa tuh, Bu? identifikasi permasalahan peserta didik gitu Mhm. ya, kemudian mencoba merefleksikannya, istilahnya mencari, akar permasalahannya kenapa Mmm. peserta didik kita ini seperti ini gitu Iya, ya. katanya perlu bimbingan gitu kan, Bu, Iya, bimbingan gitu. kemudian baru dicarikan Iya, solusinya, baru kita cari aksi menyelesaikan masalah nyata, gitu. ya. Jadi nggak langsung, memberikan jak gitu ya atau Mhm. memberikan label kalau seandainya Iya. peserta didik ini, dia mungkin,
ke kelasnya itu malas gitu ya, sering minta izin keluar, lebih banyak mungkin di luar dibandingkan di dalam kelas. Iya. Itu Bapak Ibu guru kita tidak boleh memberikan label kepada anak ini bahwa anak ini pemalas, bahwa anak ini nakal, tapi mencarikan akar masalahnya, apa Iya. penyebabnya anak ini berperilaku seperti Iya, itu. kenapa nih anak nih gitu? Iya, kalau di era kurikulum 2013 kemarin kan kadang-kadang interaksi antara guru dengan Mhm. siswa itu kadang-kadang kurang bagus gitu Iya. ya. Kalau sekarang di era mereka belajar ini interaksi antara guru dengan siswa itu sehat gitu ya. Nah, jadi siswanya bukan menurun motivasinya tapi tambah meningkat semangat belajarnya Iya, begitu. belum menikah ya, Bu. Oke, Iya. kita lanjut ya, Bu. Iya. SMA 2 Salunto kan sekolah penggerak nih, Bu. Iya. Apa sih yang dimaksud dengan sekolah penggerak? Terus apa bedanya sekolah penggerak dengan yang bukan sekolah penggerak nih, Bu? Iya, iya. Oke. Jadi alhamdulillah SMA 2 Sawalunto merupakan salah satu dari sekolah penggerak angkatan Iya. 3 ya dari sekian ribu sekolah penggerak yang ada di Indonesia. Ini kalau kita kan jenjang SMA ya. Iya, SMA. Ya sangat luar biasa sekali perbedaannya atau sangat banyak sekali perbedaannya sekolah penggerak dengan sekolah non penggerak. Iya. Karena sekolah penggerak ini kalau programnya tentu salah satunya atau fokusnya dalam rangka meningkatkan kualitas belajar siswa, itu salah satunya. Iya. Jadi percepatan-percepatan yang akan diraih atau yang harus dilaksanakan oleh sebuah sekolah penggerak ya salah satunya dalam rangka percepatan peningkatan mutu hasil belajar peserta didik. Jadi bagaimana mutu hasil belajar peserta didik ini dipercepat melebihi target dalam jangka waktu 1 atau 2 tahap ke depannya. Karena sekolah penggerak ini kan 3 tahun ya, didampingi 3 oleh tahun. Kemendikbud. Iya. Tapi bagaimana sekolah penggerak ini tidak sampai 1 atau tidak sampai 3 tahun itu bisa mempercepat segala sesuatu program ya. Tapi kalau bisa 1 tahun atau 2 tahun udah bagus gitu percepatannya. Jadi percepatan terhadap mutu kualitas hasil belajar peserta didik, kemudian percepatan peningkatan kapasitas dan juga kompetensi Bapak Ibu guru dan juga kepala sekolah ya. Itu banyak sekali program-program yang didampingi oleh pemerintah atau Kemendikbud. Sekolah penggerak ini kan memiliki Bapak Ibu guru komite pembelajaran yang terdiri dari pengawas sekolah, dari kepala sekolah, dari Bapak Ibu guru mapel dan juga guru BK. Jadi Bapak Ibu guru KP ini atau komite pembelajaran ini merupakan perpanjang tangan dari Kemendikbud itu melalui Gitu. fasilitator sekolah penggerak itu melaksanakan loka karya 1 kali dalam 1 bulan. Kemudian juga ada kegiatan PMO-nya gitu ya. Kegiatan PMO-nya 2 kali dalam sebulan. Juga ada kegiatan seperti sekarang ini Bu Chen ya melakukan kunjungan lapangan 1 kali dalam setahun ya. 1 kali setahun ya, Bu. Ya itu dalam rangka percepatan peningkatan kapasitas dan kompetensi guru dan juga kepala sekolah ya, tentu nanti muaranya pada peningkatan hasil belajar peserta didik. Nah, kemudian percepatan digitalisasi sekolah. Nah, kemudian percepatan apalagi pencapaian proyek profil pelajar Pancasila. Ya, percepatan nilai-nilai profil pelajar Pancasila itu perlu di sekolah penggerak ini ya, yang 6 dimensi itu. Ya. Gimana nanti semua siswa-siswa di SMA 2 Sawalunto ini bagaimana karakter beriman bertakwanya kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulianya gitu ya, berakhlak kepada dirinya sendiri, berakhlak kepada alam, berakhlak kepada negara, kepada Allah dan juga kepada lingkungan. Itu perlu percepatannya ya, pengembangannya di SMA 2 Sawalunto terhadap peserta didiknya. Begitu juga percepatan bagaimana karakter berkebinekaan globalnya. Nah, karena sekarang kan ilmu teknologi kita berada di era digitalisasi yang sangat luar biasa ya. Jadi peserta didiknya tetap memiliki lokalitas atau identitas yang bagus begitu ya. Kemudian juga kreativitasnya sangat luar biasa peserta didik kita di sini. Kemudian juga gotong royongnya, kerjasamanya, integritasnya, kemudian bernalar kritisnya sehingga nanti semua siswa-siswa di SMA 2 Sawalunto ini mampu menyelesaikan masalah-masalah kontekstual yang mereka hadapi dalam lingkungannya sehari-hari ataupun di lingkungan masyarakat. Kemudian mereka juga kreatif gitu. Berarti itu bedanya sekolah penggerak dengan yang bukan ya, Bu? Iya. Oke, kita lanjut nih, Bu. Menurut Ada lagi bedanya satu lagi. apa tuh, Bu? Iya, percepatan ekosistem sekolah yang aman, nyaman, kemudian menyenangkan dan inklusif. Jadi di sini
tidak ada lagi kita menemukan istilah bullying, tidak ada Oh lagi. iya, Nah, betul. sehingga siswa-siswanya merasa aman di sini, merasa Tentram. nyaman karena interaksi antar siswa itu sehat sekali kalau di sekolah penggerak gitu ya. Iya. Kemudian interaksi antar guru dengan tema sejawat juga sehat sekali. Jadi Iya. semuanya merasakan kenyamanan dan menyenangkan itu berada di lingkungan sekolah Ya, gitu. betul sekali. Oke, Iya. kita lanjut ya, Bu. Mm. Menurut Ibu nih, setelah 3 sampai 4 bulan berinteraksi di SMA 2 Salunto, bagaimana kesiapan SMA 2 Salunto dalam menghadapi kurikulum merdeka dan programnya sekolah penggerak ini, Bu? Apa programnya gitu? Iya. Ya, SMA 2 Salunto memang sudah dari bulan Juli ya Iya. melaksanakan kurikulum merdeka. Jadi sepanjang pengamatan ataupun sepanjang dari observasi Ibu ya sebagai fasilitator sekolah penggerak, kemarin kita juga melakukan PMO, melakukan refleksi lokakarya juga. Kalau menurut Ibu sebagai fasilitator sekolah penggerak, semua program-program tentang sekolah penggerak di SMA 2 Salunto itu sudah terlaksana gitu dengan baik, insya Allah dari Bapak Ibu KP-nya dan juga dari Bapak Ibu gurunya. Tadi kan sebelum Bu Chen melakukan di sini wawancara ya, Iya. itu kita kan juga sudah wawancara dengan Bapak Ibu yang melaksanakan kegiatan Iya. intrakurikuler ya, guru mapel. Betul. Ya udah beberapa kelas tadi ya Ibu Iya. kunjungi, alhamdulillah pembelajarannya sudah berpihak kepada murid. Alhamdulillah ya, Bu. Sudah memperhatikan keberagaman murid kalau Bu Chen lihat tadi. Jadi prosesnya sudah ada, tidak hanya menjelaskan, tapi tadinya sudah mengajak siswa berpartisipasi Iya, aktif betul. dalam kegiatan pembelajaran. Sudah ada pembelajaran berkelompok, Iya. sehingga siswa sudah sehingga kelas sudah terjadi multi interaksi. Jadi tidak hanya interaksi antara guru dengan siswa, tapi juga terjadi interaksi antar siswa dengan siswa gitu. Dan juga ada juga interaksi dengan lingkungan kalau Bu Chen lihat tadi Ya, itu lebih ya. kreatif gitu ya, Bu. Lebih kreatif dan lebih inovasi Iya, pembelajarannya. betul sekali. Kemudian kegiatan P5-nya atau Iya. proyek penguatan profil pelajar Pancasilanya, Bu Chen juga sudah wawancara ya tadi ya dengan beberapa Bapak dengan ibu-ibu fasilitator Iya, P5 dan ya. juga Ibu Koordinator P5. Insya Allah atau Alhamdulillah tadi Ibu Koordinator sudah menyampaikan peran beliau sebagai koordinator itu tidak terlalu banyak hambatan atau banyak kendala gitu dalam pelaksanaan P5 di SMA 2 Sawalunto. Alhamdulillah lancar aja ya, Bu. Ya, insya Allah hal-hal yang kendala-kendala sedikit itu bisa diatasi dengan langsung tanpa bantuan kepala sekolah Iya, gitu kata betul beliau sekali. tadi itu. Iya, begitu juga ibu-ibu fasilnya. Partisipasi aktif, keterlibatan aktif daripada peserta didik pada kegiatan P5 itu di SMA 2 Salunto itu sangat bagus sekali gitu ya. Alhamdulillah ya, Bu. Mulai dari alur pertama gitu ya, alur pengenalan, alur kontekstualisasi, alur aksi sampai alur refleksi dan juga tindak lanjut itu pelaksanaan P5-nya terlaksana dengan lancar. Iya dan sukses gitu. Ya, alhamdulillah ya, Bu. Ya. Kemudian kalau kita lihat tadi Bapak Ibu guru kita dalam kegiatan P5 itu project modulnya, maksudnya modul projectnya itu sudah dirancang sendiri, tidak lagi memakai modul ajar yang ada di PMM. Jadi modul project yang ada di PMM itu hanya dijadikan sebagai referensi saja. Jadi mereka sudah merancang sendiri. Sudah dirancang sendiri gitu Iya, modul ajar juga sudah banyak guru-guru mencoba merancang sendiri di sini untuk kegiatan intra. Jadi cukup luar biasa pesat program sekolah penggerak yang sudah dilaksanakan oleh SMA 2 Sawalunto gitu. Oke. Alhamdulillah ya, Bu.